Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Iya, pada malam hari ini kita kembali akan membuka kitab Amsal pasalnya yang ke-6 ya. Amsal pasalnya yang ke-6 sebagai dasar untuk kita merenungkan firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, terima kasih kalau sebagai umat-Mu pada malam hari ini kami bersama-sama boleh mempersiapkan diri untuk kami memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan kalau pada hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah kiranya melalui doa menjelang Pentakosta ini kami akan lebih lagi mau untuk dimampukan oleh Roh Kudus untuk tidak bersaksi dusta dalam hidup kami. Biarlah kiranya Roh Kudus yang kami persilahkan menolong kami agar kami dapat mengerti akan maksud yang tertulis di dalam firman-Mu dan kami dapat melakukannya juga di dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin hamba-Mu juga menolong hamba-Mu juga. Dan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca secara bergantian ya. Saya akan membaca setiap ayatnya yang genap. Lalu saudara-saudara saya minta untuk membaca setiap ayatnya yang ganjil. Yang demikian firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lahir menuju kejahatan. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita senantiasa diingatkan bahwa yang berbahagia adalah kita yang siap bukan hanya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun yang berbahagia adalah kita yang siap untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang perintah ya. Lalu kalau kita berbicara tentang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan yang merupakan salah satu dosa yang begitu Allah benci ya. Mengapa Allah membenci itu? Karena kalau kita berbicara tentang bersaksi dusta, itu merupakan konsekuensi dari perintah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa saya dan saudara tidak boleh berdusta? Karena itu merupakan konsekuensi dari perintah Allah sendiri, di mana dalam kehidupan ini kita diminta mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita berbicara tentang saksi dusta, itu juga merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam hukum Taurat. Kenapa pada waktu itu bangsa Israel dilarang bersaksi dusta? Karena mereka adalah umat pilihan Allah yang dikuduskan, yang dipisahkan oleh Allah. Dan mereka selalu diminta berkata yang benar, melakukan yang benar. Dan ketika mereka melakukan kebohongan dengan bersaksi dusta,
Artinya adalah mereka sudah berlaku tidak setia kepada Allah yang maha benar, kepada Allah yang maha kudus. Jadi kalau kita lihat, kenapa bangsa Israel diminta untuk tidak bersaksi dusta? Karena mereka memang adalah bangsa yang dipisahkan, yang dikuduskan oleh Allah. Oleh karena itu, mereka diminta di dalam kehidupannya supaya mereka berlaku setia kepada Allah yang maha benar, yang maha kudus, dengan tidak melakukan apa yang namanya saksi dusta. Saudara, kalau kita berbicara tentang bersaksi dusta, Yesus sangat menentang saksi dusta. Mungkin Bapak dan Ibu ingat waktu Yesus diadili, ketika para imam kepala dan anggota mahkamah agama mencari bukti-bukti supaya Yesus bisa dihukum mati. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menghadirkan para saksi palsu. Lalu apa yang Yesus lakukan? Ketika pada waktu itu banyak orang yang bersaksi palsu tentang dirinya. Kalau kita lihat di dalam kitab Markus 14, kita bisa melihat ketika banyak orang menyampaikan saksi dusta tentang dirinya, Yesus memilih berdiam diri. Tetapi ketika pada waktu itu Yesus diminta menjawabnya, apa benar engkau Mesias, anak Allah? Lalu dalam kitab Markus dikatakan, engkau sendiri yang telah mengatakannya. Saudara, kalau kita lihat dari sikap Yesus itu, kita bisa melihat bahwa Yesus dengan berani mengatakan kebenaran. Yesus dengan berani melawan semua tuduhan palsu. Yesus membungkam kesaksian yang palsu dengan dia menyatakan kebenaran. Walau dengan dia menyatakan kebenaran, ada hukuman mati yang harus dihadapi. Lalu ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, ingat Yesus tanya apa? Tanya apa Yesus sama perempuan Samaria itu? Ada yang ingat nggak ketika Yesus, suamimu ada berapa? Ya tahu-tahu baru kenal perempuan Samaria, mungkin kaget juga ya ditanya, suamimu ada berapa? Lalu perempuan itu bilang apa? Aku tidak bersuami. Terus Yesus bilang apa? Benar katamu, kamu gak bersuami. Karena yang ada sama kamu sekarang itu bukan suamimu. Nah saudara, dari peristiwa itu kita bisa melihat Yesus tahu wanita itu berbohong. Yesus tahu wanita itu berdusta. Makanya Yesus langsung menegur perempuan itu. Jadi Bapak dan Ibu, dari kesaksian Alkitab sendiri kita bisa melihat bahwa bersaksi dusta, memperkatakan yang dusta itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Ketika saya bersaksi dusta, ketika saya mengatakan hal yang tidak benar, artinya pada waktu itu saya sudah mengingkari kekudusan Allah. Artinya saya pada waktu itu sudah membelakangi Allah yang adalah maha benar. Jadi saudara, kalau kita lihat firman Allah pada malam hari ini adalah kita diminta untuk melihat bahwa salah satu dari perkara yang dibenci oleh Tuhan adalah seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Kapan sih saya dan saudara melakukan saksi dusta? Yang pertama, ketika kita memutarbalikkan kebenaran yang kita tahu. Ketika saudara dan saya memutarbalikkan kebenaran yang kita tahu, hingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah, ini umumnya diakui atau tidak terjadi di ranah hukum di negara kita. Diakui atau tidak, kalau kita lihat karena adanya tekanan,
karena adanya intimidasi, karena adanya imbalan yang diterima, konon sering terjadi pemutarbalikan kebenaran di ranah hukum di negara kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tidak aneh kadang-kadang kasus hukum di negara kita tidak dapat selesai dengan baik. Tidak aneh orang semakin lama semakin berani berdusta, semakin berani melakukan korupsi. Tidak aneh semakin lama kalau kita lihat negara kita pun tetap saja di mana-mana, ya belakangan hari ini kalau kita lihat kasus korupsi itu menggegerkan. Kadang yang bikin sedih lagi, yang melakukan korupsi itu adalah mereka yang adalah anak Allah. Nah saudara, kalau kita lihat kenapa orang semakin berani melakukan korupsi, kenapa banyak orang yang pada akhirnya semakin berani berdusta, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah, karena konon putusan hukum di negara kita bisa dikendalikan dengan kekuasaan, dengan kekuatan tertentu. Ya, jadi orang kadang mengatakan yang main kuat-kuatan aja. Ya, bukan rahasia lagi. Ada orang yang membunuh tetangganya, membunuh dengan benar-benar dia membunuh, memukul lalu membunuh sampai tetangganya mati, hanya dihukum 3 tahun. Kalau saya sebagai keluarga korban, siapa yang bisa terima? 3 tahun. Nyawa manusia loh, hanya dihukum 3 tahun. Tapi tetangga-tetangga yang lain, penasihat hukumnya sendiri mengatakan sudah stop. Kecuali kamu berani mengeluarkan yang lebih besar. Ya, saksi dusta bisa di-setel, bisa dibeli, ya, bisa diatur. Nah, ketika kita melakukan saksi dusta, maka di situ kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah, Tuhan tidak suka. Lalu hal yang kedua, ketika kita memfitnah, memfitnah itu berarti juga kita berdusta. Kita menyemburkan kebohongan. Tujuannya apa sih kalau kita memfitnah, bersaksi dusta tentang seseorang? Tujuannya apa? Supaya nama orang, nama baik orang itu hancur. Supaya reputasinya pada akhirnya rusak. Bahkan kenapa kita melakukan saksi dusta dengan memfitnah seseorang? Karena kita ingin menggiring orang agar satu opini dengan kita. Jadi contohnya saudara, cerita begini. Di gereja nih ya, tapi bukan di gereja di sini. Kali-kali waktu ada ibu-ibu lagi kumpul. Ya, karena masih nunggu kebaktian dan sebagainya, biasalah saling bicara. Lalu tiba-tiba ada satu nih ibu-ibu nih ya, yang mengatakan, kemarin masa saya lihat loh, Pak Pendeta baru mau keluar dari pintu tol, dia ke arah luar kota sama penatua X yang adalah wanita. Gak wajar deh, soalnya saya lihat itu, masa mereka cuma berdua loh keluar kota malam-malam. Terus temannya nanya nih, ibu-ibu kan suka begitu ya, tapi di sini mah baik-baik. Masa sih lu salah lihat kali? Kagak, orang gua bayar tol, dia bayar tol. Cuman waktu itu gue lihat, oh dia berdua, waduh kelihatannya aduh ketawa ketiwi, waduh sedang benar mereka berdua. Mana pantas tuh pendeta malam-malam pergi keluar kota sama penatua wanita, ya mau juga sama penatua laki-laki. Wah pasti tuh mereka ada apa-apanya. Wah pasti tuh ya mereka ada sesuatu nih ya. Tapi jangan bilang kemana-mana ya. Tapi gue lihat sendiri itu ya. Gue lihat sendiri. Bener nggak kamu lihat jelas begitu nggak?
Jangan fitnah, lu dosa lu di gereja fitnah. Biasanya apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Enggak, gue udah lihat jelas. Padahal saudara, pada malam hari itu si pendeta itu pergi bukan hanya dengan penatua yang wanita, tapi ada banyak orang lagi lain yang ada di belakang. Tetapi karena faktor ketidaksukaan, ya mungkin dilihat, wah sama dia pantesan kalau di gereja mesran bener nih. Nah, ketangkep sekarang ya. Akhirnya terjadilah apa yang namanya fitnah. Fitnah bisa merusak reputasi seseorang. Fitnah dapat menghancurkan nama baik seseorang. Fitnah termasuk juga sebagai saksi dusta. Kita mengatakan sesuatu yang faktanya sebenarnya tidak demikian. Dan ketika kita melakukan fitnah, maka firman Allah mengingatkan pada malam hari ini, Tuhan tidak suka. Lalu hal yang lain, ketika kita melakukan penilaian gegabah tanpa bukti memadai, kita meyakini bahwa orang lain sudah melakukan kesalahan moral. Ya, kita melakukan penilaian gegabah tanpa bukti yang memadai. Kita yakin benar-benar bahwa orang itu sudah melakukan kesalahan moral. Jadi saudara, contohnya saja misalnya ya, ini maaf ngomongnya jadi ke ibu-ibu lagi. Walaupun saya nggak yakin juga antara bapak-bapak juga kadang-kadang juga suka begitu juga ya, ngobrol-ngobrol begitu ya. Ibu-ibu nih, ini jangan ibu-ibu di gereja dan ibu-ibu di luar gereja. Jeng katanya. Kenapa? Tadi aku lihat loh di Lipo ada Pak Kris, bukan Pak Kris yang di sini ya. Ada Pak Kris loh. Dia aku lihat tuh jeng ya. Bukan Pak Kris yang di sini, Pak Kris di sini mah baik banget dah ya. Aku lihat loh jeng, Pak Kris tuh lagi bareng-barengan sama Ibu Meke, bukan Ibu Meke yang di sini juga. Hah? Di mana? Lagi di Lipo Mall. Pak Kris itu aku lihat loh dari jauh, dia yang bayarin Ibu Meke beli tas, beli sepatu, beli baju ya. Semuanya itu dibayarin loh sama Pak Kris ya. Kalau dikatakan begitu ya, pada waktu itu aku lihat loh kalau Pak Kris yang ngegesek kartunya buat ngebayarin Ibu Meke. Wah, bahaya nih berdua nih, berarti mereka sudah ada main api nih. Nah saudara, kalau kita lihat pada akhirnya temannya mengatakan, apa kamu gak salah lihat? Masa Pak Kris bayarin belanjaan Ibu Meke? Apa kamu gak salah lihat? Lalu si ibu itu mengatakan, kayaknya enggak deh. Soalnya dia di kasir berdua. Ya, yang bayar saya lihat yang belanja Ibu Meke, yang bayar Pak Kris. Pasti tuh ada main. Padahal faktanya Ibu Meke ke Lipo dengan keluarga, Pak Kris ke Lipo dengan keluarga. Ketemu lagi belanja, sama-sama belanja, bayar di kasir. Nah, ketika kita melakukan penilaian gegabah bahwa dan tanpa bukti yang memadai, kita meyakini bahwa orang itu sudah melakukan kesalahan ya, artinya kita juga sudah melakukan saksi dusta. Jadi Bapak dan Ibu, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Ya, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan apapun yang kita lihat, dan ketika kita melakukan apa-apapun untuk kita terhindar dari penilaian gegabah, kita juga harus hati-hati. Ya, sebagai anak-anak Allah, kita juga harus hati-hati. Tetapi ketika kita suka melakukan penilaian gegabah pada orang lain, ingat Tuhan tidak suka. Lalu kapan kita melakukan apa yang namanya saksi dusta? Yaitu ketika kita mengumpat
mengungkapkan kesalahan orang tanpa bukti yang valid. Ya, kita mengungkapkan kesalahan orang tanpa bukti yang valid. Contohnya, ya di sebuah organisasi ada seseorang yang marah-marah, ya. Sebuah organisasi gereja ada seorang yang marah-marah, dasar tukang tipu, dasar tukang tilep. Makanya jadi bendahara acara Pentakosta susah bener dimintain laporan keuangannya. Pasti tuh uangnya udah dipakai. Ya, kalau udah mulut, kalau udah lemes tuh enak bener ya. Ini pasti uang udah dipakai nih, ya. Udah diminta lo laporan 2 minggu nggak ngasih-ngasih. Pasti tuh uangnya dikemanain sama dia. Nah saudara, pada waktu itu memang kalau kita lihat orang ini mengumpat. Orang ini mengungkapkan kesalahan orang lain tanpa bukti yang valid. Karena apa dikatakan tanpa bukti yang valid? Orang diminta laporan keuangannya belum tentu karena dia pakai uangnya. Apalagi di gereja nggak ada yang berani begitu. Ya, nggak ada yang berani begitu harusnya. Tapi kenapa orang ini tidak bisa segera menyampaikan laporan keuangannya? Mungkin pada waktu itu dia sedang punya urusan yang lain yang harus diselesaikan. Mungkin dia ada hal-hal lain yang pada akhirnya membuat dia mendapat kendala untuk segera menyelesaikan laporan. Jadi saudara, pada saat ini jangan gampang mengungkapkan kesalahan orang tanpa bukti yang valid. Ya, kalau bahasa Alkitabnya jangan suka menghakimi lah. Kecuali kita lebih benar dari orang lain. Ya, kan kalau firman Tuhan bilang apa? Penghakiman itu hakku. Jangan kita mengungkapkan kesalahan orang tanpa bukti yang valid, karena mengumpat Tuhan tidak suka. Lalu kapan kita melakukan saksi dusta? Ketika kita menyanjung seseorang secara berlebihan. Ya, menyanjung seseorang secara berlebihan padahal tujuannya untuk membohongi orang itu. Kadang-kadang ada orang loh, hati-hati ya. Kalau disanjung jangan langsung besar hati gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu justru menyanjung itu untuk menjatuhkan. Jadi sekali waktu nih ada guru sekolah minggu. Kebetulan hari ini yang ngisi acara tuh guru sekolah minggu. Ada seorang guru sekolah minggu nanya nih, kalau ke ngajar sekolah minggu pantas nggak ya aku pakai baju you can see gitu ya katanya. Pantas nggak ya, oke nggak ya kalau aku ngajar sekolah minggu pakai you can see, kan udaranya nih panas dan sebagainya. Lalu temennya yang ditanya mengatakan, kenapa nggak pantas? Pantas aja. Pasti kalau kamu ngajar pakai you can see pasti hasilnya lebih bagus dah. Ya. Kalau kamu ngajar pakai you can see, pasti kamu nanti jadi keren, guru sekolah minggu keren, ngajar pakai you can see. Nah, saudara, pada waktu itu sebenarnya orang ini punya tujuan lain. Suka begitu ya, tapi amit-amit kita begitu ya. Pakai lo you can see, biar nanti dihakimi sama seluruh gereja. Pakai dulu you can see ya, biar nanti dikeluarin dari guru sekolah minggu. Nah saudara, pada saat ini kita diingatkan bahwa ketika kita menyanjung berlebihan padahal untuk membohongi orang lain dan demi kepentingan diri sendiri, itu pun Tuhan tidak suka. Lalu ketika kita membual itu juga ternyata masuk bersaksi dusta. Ketika kita mencemooh dengan tujuan mempermalukan orang lain, dengan tujuan memegahkan diri sendiri, ya. Membual, mencemooh dengan tujuan mempermalukan orang lain. Misalnya sekali waktu nih ada orang yang tanya. Kadang-kadang kan ada jemaat
yang tidak kenal siapa penatuanya secara keseluruhan. Ya. Dan kadang-kadang juga ada penatua yang tidak kenal jemaat di wilayahnya. Udah kicau udah kalau begitu. Nah, sekali waktu ada orang di gereja nanya, itu penatua yang pakai baju batik hijau, namanya siapa sih? Lalu orang ini mengatakan, masa sih? Kamu kan udah aktif di gereja sekian lama. Kamu kan udah jadi anggota gereja sekian lama. Masa nama penatua semua gak hafal? Kalau memang kamu benar-benar orang gereja, pasti kamu hafal nama penatua itu. Padahal saudara, orang yang mengatakan hal itu belum tentu dia sendiri hafal dengan nama penatua. Jadi saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan ini terjadi bukan hanya di dunia pengadilan, di dunia peradilan ya, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah salah satu dari 7 dosa yang memang dibenci oleh Allah. Jadi saudara, kita diingatkan dalam kehidupan kita pada saat ini bahwa sebagai anak-anak Allah, marilah kita dalam kehidupan kita jangan suka memutarbalikkan kebenaran yang kita tidak tahu. Kalau nggak tahu lebih baik ngomong nggak tahu. Lalu pada saat ini sebagai anak-anak Allah jangan suka memfitnah. Ya ketika kita memfitnah orang lain, hidup kita juga nggak bahagia kok. Nggak usah fitnah orang lain. Ya. Lalu yang ketiga, jangan dalam kehidupan kita, marilah ketika kita melakukan penilaian, lakukan penilaian jangan dengan gegabah. Lalu dalam kehidupan kita juga sebagai anak Allah, jaga mulut kita untuk tidak mudah mengungkapkan kesalahan orang tanpa bukti yang valid. Lalu kita sebagai anak-anak Allah jangan seringkali melakukan sanjungan tetapi sebenarnya untuk tujuan menjatuhkan orang lain. Lalu pada saat ini kita juga diingatkan kembali, ketika kita membual, kita mencemooh, itu juga artinya kita sudah melakukan saksi dusta. Jadi saudara, kalau kita berbicara soal lidah, lidah itu kalau firman Tuhan bilang seperti apa sih? Seperti apa? Nyala api. Kecil tapi bisa membuat kebakaran, yang bisa membuat nyala api yang besar. Coba di Jakarta Bapak Ibu cari restoran yang jual stik lidah. Ada di mana? Kasih tahu saya. Stik lidah. Solo itu salah satu kulinernya itu kan stik lidahnya, dia punya stik lidah ya. Kenapa orang jarang sekali bikin stik lidah? Karena konon untuk membersihkan lidah itu bukan perkara yang mudah, yang gampang. Nah, lidah kita pun tanpa dikuasai oleh Roh Kudus, maka lidah kita ini pun dapat membuat kita berdosa pada Tuhan. Jadi daripada banyak ngomong, kadang-kadang perlu juga gini. Jangan kecepatan ngomong, jangan kecepatan menilai, ya. Daripada banyak bicara, cepat untuk menilai orang lain, lebih baik kita tahan lidah kita, mulut kita. Jangan sampai kita mengucapkan apa yang namanya saksi dusta. Oleh karena itu saudara, biarlah kiranya Roh Kudus yang hadir dalam diri kita, yang akan memampukan kita memakai semua ucapan yang keluar dari mulut kita itu sebagai ucapan yang menyenangkan hati Allah. Ketika ucapan kita menyenangkan hati Allah, pasti ucapan kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita buka dari Mazmur 141 ayatnya yang ketiga. Mazmur 141. Ya.
ayatnya yang ketiga. Ini harus jadi doa kita, supaya kita tidak berdosa, ya, melakukan menjadi saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini baiknya menjadi doa kita. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Awasi mulutku, ya Tuhan, ya, berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Jadi saudara, kalau kita lihat, disadari atau tidak, di dalam dunia ini orang pada saat ini membunuh bukan hanya dengan pedang, membunuh bukan hanya dengan senjata tajam dan sebagainya, tetapi disadari atau tidak, ketika kita memakai lidah kita, mulut kita di luar rencana Allah, di luar dari pengendalian dari Roh Kudus, mulut kita juga bisa membunuh orang. Bisa nggak mulut membunuh? Bisa. Membunuh orang, membunuh karakter orang, membunuh semangat orang, membunuh sukacita seseorang, ya. Hati-hati dengan mulut. Oleh karena itu saudara, apa yang diucapkan oleh Daud, awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ada Roh Kudus. Ya, jangan terlalu lemes. Ya, ada Roh Kudus. Sebelum kita bicara, pikirkan dulu, ini bohong apa enggak? Ini valid apa enggak? Ini berguna atau enggak? Ini benar atau tidak? Nah, saudara, pada saat ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak suka ketika kita menyembur-nyemburkan kebohongan. Mari sebagai anak Allah, kita selalu berkata jujur, berkata benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Ini saya surprise loh, di GKI Bojong ini ya, Pakis Raya, banyak loh yang datang, keren. Semoga nanti yang datang kebaktian juga bisa banyak lagi. Ya, soalnya kalau tidak salah di Klasis sedang ada penurunan juga dari Pakis ya, untuk TJB-nya, dari penerimanya juga menurun karena memang kenapa? Mungkin juga yang datang kebaktian masih belum pulih, tapi ini hebat loh, bisa begini banyak pekan Pentakosta ya. Di gereja saya mah dikit, datang deh sekarang ke sana, paling 10 ya. Ya, paling nggak sampai 20, ini banyak loh. Ya, saya tadi lihat, wish, atas juga udah bagus nih. Ya, keren. Kami lagi ngurus izin. Saya udah setengah tahun lewat, masih sampai di wali kota. Saya udah bolak-balik 3 kali ke wali kota, belum gol juga. Ya, mudah-mudahan bulan ini dari wali kota kami bisa tembus ke provinsi dan sebagainya. Tinggal separuh jalan lagi kami jalan sendiri. Ya, bolak-balik ke wali kota, datangi terus ya. Kita lakukan itu, mohon dukungan doa dari mamanya gereja saya, supaya izin gereja bisa keluar. Jadi saya memang mengingatkan ke rekan-rekan penatua, saya nggak mau nanti ketika saya emeritus, gereja ini belum ada izin. Jadi kami udah berjalan 1 tahun, mau 1 tahun memang luar biasa. Tapi jalani saja bersama dengan Tuhan begitu ya. Ini hebat ini. Saya yakin Pak Gunawan nanti kebaktian juga akan lebih nambah lagi. Yang di atas juga pasti akan nambah lagi ya. Ini resepnya apa nih? Resepnya bisa banyak begini nih. Saya mau tanya, ini resepnya apa ini nih? Resepnya apa? Saya ngiri loh, saya ngiri, boleh dong saya ngiri, ngirinya ngiri rohani loh. Ya,
kenapa di gereja saya cuma 10 ya? Ini bisa banyak begini. Wow, luar biasa ini kebangunan rohani. Semoga dengan belajar 7 dosa yang Tuhan tidak suka, saya yakin kuasa Roh Kudus yang akan kembali memulihkan ya jemaat di tempat ini juga, nanti kebaktian juga bisa pulih kembali ya, bisa penuh kembali seperti ini nih. Rasanya yang terbanyak nih, yang saya tahu nih. Jadi hebat, dipertahankan ya Bapak dan Ibu, tapi yang lebih penting lagi firman Tuhan dilakukan. Ya supaya kita yang sudah diberi gedung gereja yang lebih memadai, izin sudah ada ya, kemudahan yang sudah kita dapatkan, kita pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Selamat ya buat GKI Pakis ya. Ya, yang banyak ini berapa orang hari ini yang hadir nih? Wah, berapa? Luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus. Ya, biar Roh Kudus yang terus menumbuhkan sukacita semangat dari gereja di tempat ini. Amin.